Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diserbu warganet usai ada rencana untuk memungut pajak kepada pedagang di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya. Rencana itu diketahui sedang dalam tahap finalisasi aturan. Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sedang finalisasi aturan terkait pemotongan pajak penghasilan bagi pedagang di toko online. Dalam hal ini, penyedia platform e-commerce ditunjuk sebagai pemungut pajak. Pemerintah akan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Kriteria penjual yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki omset antara 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun. Apakah pajak UMKM online ini adil atau menindas yang kecil? Kemana hasil pajak UMKM disalurkan? Transparankah? Dan kenapa tak dibarengi insentif bagi para pedagang e-commerce? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi digital Bung Popi Saiful. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengkritik keras terhadap rencana pemerintah memungut pajak dari transaksi para penjual di toko online termasuk UMKM digital. Menurut Anda, apakah pemerintah sudah memiliki data yang valid dan terverifikasi tentang margin keuntungan rata-rata UMKM di e-commerce sebelum memutuskan memungut pajak tambahan, Bung? Oke, eh sama jumpa Bung Anggi Suharmadi. Ya. Oke, langsung masuk ke sini ya, bahwa saya kira kalau data itu pasti disuplai oleh e-commerce ya, karena marketplace di Indonesia sudah pasti laporan juga ke Dirjen Keuangan dan Pajak misalnya, seperti itu. Dan pasti mereka sudah punya list juga ya, apa namanya lapak-lapak mana sih yang kemudian berpotensi untuk diambil pajaknya itu dan sebagainya. Saya kira kalau data bisa jadi valid ya, apa namanya terkait dengan datanya ya. Tapi prosentase keuntungan dan sebagainya saya kira enggak. Karena bisa jadi setiap orang yang jualan di marketplace itu juga berbeda di tangan keberapanya itu juga. Marketnya apa namanya marginnya berapa kan juga eh, tidak tahu ya seperti itu. Dan menurut Anda, bagaimana mekanisme pengawasan serta akuntabilitas negara terhadap pajak yang diambil dari pedagang kecil? Apakah dana itu benar-benar kembali dalam bentuk insentif, infrastruktur digital, atau perlindungan bagi para pelaku UMKM, Bung? Saya kok nggak yakin ya kalau di negara Konoha ini ya. Karena sebenarnya, jadi kan di pernyataannya Sri Mulyani itu pajak itu kan sebagai pemungutnya itu kan e-commerce ya, marketplace yang bersangkutan itu yang jadi pemungutnya. Kemudian dari marketplace itu kemudian disetorkan ke Dirjen Keuangan ya. Nah, maka kemudian kalaupun di marketplace-nya mungkin bisa jadi itu masih ada trust ya. Tapi kalau di institusi pemerintahan tentang pajak yang dunianya gelap banget kan, ya, di mana yang dipajekin itu orang-orang miskin, tapi bagaimana ya petugas-petugas pajak itu dengan gaya-gayanya flamboyan ya dan lain sebagainya. Saya kira kepercayaan masyarakat sekarang itu sangat rendah sekali dengan eh, para pemungut pajak ini. Udah ini masalah track record ya. Bagaimana mereka penggelapan pajak, penggelapan dana dan sebagainya. Itu saya kira itu juga menurunkan daya tawar atau trust ya, kepada pemerintah terhadap eh, mereka itu untuk mengambil pajak lagi. Seperti itu, Bang. Yang tadi Anda paparkan, mengapa pemerintah tidak dulu menertibkan pungutan potongan tinggi dari para platform e-commerce yang membebani UKM yang tadi juga Anda sampaikan track record-nya sebelum menambah beban lewat pajak negara ini, Bung? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya yang pertama, Bung Anggi, bahwa potongan admin ya. Jadi potongan biaya administrasi di dalam marketplace itu kan banyak banget ya poin-poinnya.
Kita ambil saja contoh misalnya Shopee misalnya. Jadi kalau di Shopee kita lihat, Shopee itu adalah marketplace paling besar di Indonesia saat ini. Baik itu pengunjungnya, jumlah lapaknya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin volume transaksinya di sana paling besar. Nah, ketika kita lihat laporan keuangan apa namanya merchant atau seller, ya, itu di situ ternyata sudah ada masuk kemudian termasuk pajak 11%. PPN itu sudah masuk di sana, ya. Artinya apa? Bahwa PPN-nya Shopee itu kan juga dibagi pembayarannya itu oleh seller-seller gitu loh. Sebenarnya yang kena Shopee, ya, PPN ini, tapi kan juga dibebankan kepada seller. Ya, saya juga bisa membuktikan bagaimana laporan keuangan para seller itu yang kemudian setiap bulan diberikan oleh Shopee, di situ sudah ada poin bahwa admin itu termasuk 11% PPN, pajak persen, 11% pajak. Yang pertama itu. Yang kedua, di luar pajak itu kemudian rata-rata produk ataupun memang ini tergantung produknya apa, tapi paling tinggi memang sekitar 10 sampai 11% potongannya biaya admin di marketplace. Berarti itu udah berapa? Udah hampir 20%. Ya. Artinya apa? Potongan yang kemudian, ya, omset yang dihasilkan oleh UMKM yang berjualan di marketplace belum apa-apa, belum dikurangi biaya HPP, belum dikurangi kos-kos yang kemudian karyawan, bahan baku dan sebagainya. Itu ketika dia jualan sudah berkurang 20% duluan, Bung Anggi. Ya, Anda bayangkan, walaupun ini tergantung produknya ya. Ada di Shopee itu kategori-kategorinya. Ya, kalau kategori elektronik itu paling rendah potongannya, sekitar 2%-an lah. Tapi kalau kategori fashion dan lain sebagainya itu bisa 10% sama 11%. Bahkan kemudian dari pembicaraan para marketers ya, para penjual sellers di eh, Oren ini, toko marketplace Oren, itu nanti Shopee itu berada di potongan apa namanya adminnya itu di 15%. Ya, itu memang nyontohnya itu ke Amazon. Amazon mau 15%. Makanya eh kurang menderita apa para pedagang itu yang kemudian tidak memperhatikan tier yang paling rendah itu sebenarnya profitnya berapa sih? Ya, kalau misalnya dipotong 20%, tapi yang jualan pabrik, ya, itu mungkin dia masih punya profit. Kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tier yang paling rendah penjual itu dari tangan kesekian sebenarnya karena bisanya beli itu tidak partai besar, modalnya kecil sehingga dia itu kulaannya itu dengan harga yang sudah mahal. Profitnya berapa? Kayak gitu. Paling jualan di marketplace itu 5% profit itu udah bagus banget, Mang. Itu sudah mau dipotong lagi. Ya, gitu. Nah, ini kan zolim berarti kan ya. Ya, sangat-sangat zolim sih menurut saya. Gitu, Bang Agi. Lagi-lagi dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, daya beli masyarakat juga menurun, apalagi tadi fakta yang Anda paparkan. Apakah pemungutan pajak ini bukan malah kontraproduktif terhadap agenda pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor Ya, informal dan digital? benar. Kalau logika ekonominya untuk menggerakkan ekonomi yang lesu, maka pemerintah itu kan harusnya itu memberikan justru malah intensif, menyemangati pasar. Dengan cara apa? Ya, biasanya kalau di BI misalnya, kebijakan bunga, itu kan untuk orang itu agar pinjam ke bank kemudian untuk usaha, itu kan biasanya bunganya itu dikecilin. Supaya apa? Banyak yang menyerap, kayak gitu kan ya, karena ekonomi sedang lesu. Itu contohnya untuk menggerakkan, ya, ketika ekonomi lesu. Harusnya pajak itu atau biaya potongan itu pemerintah itu harus menekan marketplace, ya, e-commerce itu untuk menekan potongan adminnya, bukan malah justru ditambahi. Nah, kalau ditambahi seperti ini pasti pelaku-pelaku ekonomi
terutama ekonomi yang kemudian jualan di pasar digital misalnya, itu kan tambah tidak berdaya lagi, ya. Profitnya jadi berapa? Kalau dia diberikan semangat, kemudian oh nggak ada potongan-potongan lagi, dia akan mendapatkan profit yang besar, itu kan akan memberikan dari kelesuan tadi menuju ke apa kebangkitan kayak gitu kan, orang-orang apa namanya pada pengen jualan kan karena profitnya semakin gede. Harusnya kan logikanya, logika pasarnya kan kayak gitu. Ini apakah nggak tahu logika mana yang mau diberikan? Dia dah tahu bahwa ekonominya lesu, kok malah ditambahi pajak. Ini ketemu pirang perkoro. Kalau orang Jawa seperti itu. Ini kan akan menambah lesu lagi, akan menambah pasar ini semakin lesu, ekonominya kemudian terjadi inflasi dan sebagainya. Udah hancur sudah. Jadi ini nggak mikir sih sebenarnya pemerintah itu. Mikirnya di mana juga nggak tahu gitu. Allah alam. Kapitalisme itu seperti ini yang bikin zolimnya luar biasa. Ya, memang sesuai judul kabar petang kali ini, rampok uang rakyat berdalih pajak berarti ya Bung Pompi. Jazakallah sekali lagi Bung Pompi untuk Ya, pemaparannya. Semoga ini siap. tadi juga Bung Pompi sampaikan kebangkitan bahwa inilah memang fakta yang terjadi jika tadi yang Bung Pompi sampaikan ekonomi kapitalisme memang diterapkan di negeri ini. Jazakallah sekali lagi Bung Pompi. Semoga sehat Ya. selalu. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.